Yang tahajudnya yang mana? Yang qiyamul lailnya yang mana? Yang tarawihnya yang mana? Pasti begitu tuh. Kalau ada pertanyaan, kan itu witir itu, mana qiyamul lail? Pasti muncul pertanyaan, mana tahajud lagi, mana tarawih lagi. Pusinglah. Nah, berarti sholat yang dilakukan malam hari hendaklah lakukan dengan jumlah ganjil, disebutlah sholat witir. Lakukanlah sholat yang jumlah ganjil yang disebut witir itu dengan santai, diberi nama tarawih. Berdiri dong, iya berdiri, disebut qiyamul lail. Ya, waktu tidur kita tidak tidur, iya tidak tidur, disebut tahajud. Insya Allah nih, mudah-mudahan jelas nih. Jangan sampai masih ada kepusingan, ada perbedaan tarawih dengan tahajud. Tentu tarawih dengan witir juga beda lagi. Tentu tarawih dengan qiyamul lail beda lagi. Tahajud dengan qiyamul lail juga beda lagi. Wah, udah repot. Nah, jumlah rakaat, apakah Rasul tetap 11? Kalau saya mengartikan dari hadis yang pertama tadi, kana la yazidu, beliau biasa tidak lebih atau tidak biasa lebih. Tidak biasa lebih berarti biasalah kurang. Pernahkah lebih? Ya jelas, yang namanya tidak biasa berarti pernah juga lebih. Mana buktinya bahwa Rasulullah pernah lebih dari 11? Rasulullah SAW menurut riwayat Abu Dawud dan juga riwayat Muslim lah, langsung saya riwayat Muslim nih. An Aisyah qalat, kana Rasulullah SAW yusalli minal laili 13 raka'atan. Artinya Rasul suka melaksanakan sholat di malam hari dengan jumlah 13 rakaat. Hadis riwayat Muslim nih. Wah, 13 itu mungkin 11 sebelum adzan gitu, 2 rakaat sesudah adzan, jadi 13. Mungkin saja, silahkan saja. Tapi kalimat hadis kita perhatikan redaksinya bagaimana. Apa redaksi hadis? Beliau 13 yutiru min dzalika bi khamsin. Beliau mengganjilkannya yang jumlah 13 itu dengan 5 rakaat. La yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Beliau yang 5 rakaat beliau laksanakan itu tidak duduk tasyahud kecuali rakaat kelima. Berarti pertama laksanakan sholat sampai sudah 8 rakaat, beliau laksanakan lagi 5 rakaat. Nah, kalau 5 rakaat berarti 13 itu semuanya sebelum azan. Kecuali kalau begini, beliau laksanakan 3 ditambah lagi 2, nah boleh aja yang 2 sesudah azan. Ini enggak, ini 5 rakaat tidak duduk, la yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Tidak duduk dari yang 5 rakaat itu kecuali pada rakaat terakhir. Itu rakaat kelima. Berarti 8 tambah 5 yang 13 itu. Dan hadis yang meriwayatkan dan para perawi yang meriwayatkan hadis tentang 13 rakaat itu banyak sekali. Ad-Darimi, Sunan Abu Dawud, kemudian tadi hadis Muslim yang lebih kuat lagi. Nah, kemudian dari hadis riwayat An-Nasa'i, Ummu Salamah berkata, Rasulullah biasa mengganjilkan sholat malam itu dengan 5 rakaat 1 salam, dengan 7 rakaat wa bisab'in la yafsilu bainaha bisalamin wala bikalam. 7 itu tidak pakai salam di antara 7 itu kecuali di akhir. Yang 5 juga tidak salam kecuali di akhir. Itu Rasulullah suka.
Jadi Rasulullah kadang-kadang mewitirkan dengan 1, dengan 3, dengan 5, dengan 7, dengan 9 pun pernah. Nah, untuk yang 9 pernah, nih hadis yang terakhir. Karena hadisnya ini panjang, nggak akan saya bahas sekarang dah. Ini panjang sekali hadisnya. Ini untuk yang 9 rakaat 1 kali salam. Jadi kembali kepada yang bahasan, tahajud adalah tidak tidur. Buat apa? Buat qiyamul lail. Prakteknya bagaimana? Tarawih. Jumlah keseluruhan witir. Nah, kan gitu. Kalau di bulan Ramadan tambah lagi nama baru, qiyamul Ramadan. Kenapa? Karena ada hadis, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi ketetapan bahwa tarawih silahkan dilakukan berjamaah, tahajud tidak berjamaah, itu murni pemikiran fikih, bukan kata sunnah, bukan kata hadis, tetapi hasil pemahaman. Kita hormati, kita hargai orang yang tidak mau berjamaah tahajud, bahkan tidak mau berjamaah tarawih pun kita hormati. Sebab anjuran sholat berjamaah ditekankan pada sholat fardu. Untuk sholat sunat silahkan sendiri-sendiri. Cuma yang susah sholat sunat Idul Fitri sendiri-sendiri. Nah, ini repot nih. Iya. Atau Idul Fitri, Idul Adha gitu, repot nih sholat sunat sendirian ini. Karena nggak ada khutbahnya nanti, nggak terdengar khutbahnya ini. Ya udahlah, menghutbahi sendiri aja. Ya, wallahu alam. Masih ada waktu 1/4 jam. Dipersilakan kalau ada yang mau. Ya, mangga Ibu. Ya. Di malam hari sholat sunat di zaman Rasulullah, jangankan di dalam sholat, di luar sholat pun tidak ada yang membaca Quran sambil melihat mushaf. Di zaman Rasul ya, di luar sholat nggak ada yang baca Quran sambil melihat mushaf. Lalu sekarang bagaimana? Rata-rata kita membaca Al-Quran melihat mushaf. Itu tidak ada contohnya dari Rasulullah dan dari sahabat. Wah, kalau dilarang gak ada yang baca Quran dong. Habis hafalnya cuma kulhu, gimana itu? Oleh karena itu maka dipersilahkan membaca Al-Quran dengan melihat mushaf. Bagaimana di dalam sholat? Insya Allah hukumnya sama dengan di luar sholat. Sama bagaimana? Boleh apa tidak? Sama-sama diperlukan, sama-sama tidak ada contohnya. Ya kan, di zaman Rasul membaca Quran pakai mushaf, di luar sholat tidak ada contohnya, dan sekarang dipraktekkan. Apabila sekarang kita sholat melihat mushaf, tidak ada contohnya juga, tapi selama memang diperlukan, ya mudah-mudahan sama hukumnya dengan di luar sholat. Di luar sholat boleh, jangan dilaranglah di dalam sholat. Sama-sama keperluan. Tapi bagaimana kalau pemainnya kan bergerak nanti membuka halaman? Emang nggak boleh menggerakkan tangan lagi sholat? Enggak boleh. Itu bisa batal. Baik, ada dalilnya enggak? Ya enggak boleh itu main-main menggerakkan tangan. Ini untuk keperluan sholat menggerakkan tangannya. Bukankah kalau sekarang saya sholat di sini, kemudian ada makmum di sini sendirian, tiba-tiba ada makmum belakangan datang, makmum yang tadi kan mundur, 1, 2, 3, 4, wah 5 gerakan. Tapi kan untuk kepentingan sholat tidak ada masalah itu. Bahkan terkadang apabila di depan ada yang batal, langsung keluar, yang dari depan maju lagi. Atau umpamanya cuma satu soft, ada yang keluar satu orang, langsung pada geser membereskan soft.
Banyak pergerakan tapi untuk kepentingan sholat. Yang gimana? Nah, urusan kekhusyuan sangat pribadi. Urusan kekhusyuan sangat pribadi. Boleh jadi ada orang yang mungkin lebih khusyuk ketika tidak melihat apa-apa, bahkan sampai kadang-kadang merem matanya juga. Boleh jadi ada orang yang bisa merasakan khusyuk kalau otaknya difokuskan untuk tadabbur, tidak disibukkan dengan mengingat hafalan. Kan bisa terjadi tuh. Wah, kalau sambil mengingat hafalan saya sibuk, takut salah, takut ini. Udahlah sambil lihat saja. Biar memang tidak terganggu konsentrasi kita khusus untuk menjiwai dan mentadabburi ayat. Bisa seperti itu. Jadi urusan kekhusyuan sangat pribadi. Ya? Iya, jelas. Iya, sebetulnya kalau di dalam sholat sunat diperbolehkan, pengecualian untuk sholat wajib juga pasti pengecualiannya itu dari pemahaman, dari orang, bukan dari Rasul. Karena itu ya sebetulnya bisa mengatakan boleh, bisa mengatakan tidak boleh itu hanya orang, bukan dari Rasulullah. Kalau kita sepakati di sholat sunat boleh, ya kenapa tidak diperbolehkan pada waktu sholat wajib? Allahu a'lam. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, mudah-mudahanlah bisa jelas tentang hal ini, dan insya Allah nanti untuk Rabu mendatang akan saya lanjutkan kajian hadis berikutnya yang tentunya ini untuk melengkapi bahasan hari ini. Baik, kalau tidak ada lagi kita tutup saja. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma ya alimal ghaibi wasyahadah ya qadir la ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. Allahumma aftah alina ya Rabbana futuhal arifin. Allahumma ya alimal ghaib ya sahiba kulli farid ya mughniya kulli faqir ya ma'mana kulli makhif yassir lana ya Rabbana kulla asir fataysira asiri alika yasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.